Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pelajaran matematika wajib untuk kelas 5 IPA, IPS, dan MAK. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang batasan materi kelas 5 MIT semester 1. Kita akan membahas dua bab, yaitu bab 1 induksi matematika, bab 2 program linear. Semester 1 kita akan membahas dua bab, yaitu bab 3 matriks, bab 4 transformasi geometri. MIT semester 2. Yang akan kita bahas adalah bab 5 barisan dan deret, bab 6 limit fungsi. Semester 2 kita akan membahas bab 7 turunan fungsi, bab 8 integral. Kita mulai bab 1 induksi matematika. Kompetensi dasar atau kemampuan dasar yang harus kalian miliki setelah kalian menyelesaikan pembelajaran induksi matematika. Dari aspek pengetahuan, di sini kalian diharapkan mampu menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan ketidaksamaan keterbagian dengan induksi matematika. Dan dari aspek keterampilan, kalian semua sebagai peserta didik diharapkan mampu menggunakan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, dan keterbagian. Tujuan pembelajaran bab 1 dengan materi induksi matematika. Setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian sebagai peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep kontradiksi, menjelaskan konsep induksi matematis, menjelaskan metode pembuktian langsung dan tidak langsung, mengidentifikasi fakta pada metode pembuktian langsung, tidak langsung, kontradiksi, dan induksi matematika, menggunakan prosedur untuk menguji kesahihan pernyataan matematis, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan induksi matematika, dan menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan induksi matematika. Materi pokok untuk bab 1 induksi matematika. Yang pertama, metode pembuktian langsung dan tidak langsung. Yang kedua, kontradiksi. Ketiga, induksi matematis. Kita mulai dengan definisi induksi matematika. Induksi matematika merupakan sebuah metode pembuktian deduktif yang digunakan untuk membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan atau rumus matematika yang berkaitan dengan himpunan bilangan terurut. Prinsip kerja induksi matematika yaitu dengan cara mengamati efek domino. Di sini terdapat deretan domino. Kita bisa mulai dengan mengajukan pertanyaan, kapan ya seluruh domino ini akan terjatuh? Nah, terdapat keadaan yang harus dipenuhi supaya seluruh domino terjatuh, yaitu dengan cara domino 1 ini harus terjatuh. Jika domino 1 terjatuh, maka domino 2 akan terjatuh, domino 3 akan terjatuh, dan seterusnya. Pada umumnya bisa kita sebutkan apabila domino K jatuh, maka domino K plus 1 juga akan jatuh, serta implikasi ini akan berlaku untuk seluruh domino. Dari kasus di atas, kita dapat menganalogikan induksi matematika mirip dengan menjatuhkan domino yang jatuh berantai. Pembuktian dengan induksi matematika memiliki 3 langkah. Di sini, misalkan, terdapat fungsi P dengan variabelnya N merupakan suatu rumus untuk bilangan asli N yang akan dibuktikan. Maka, untuk membuktikannya, kita harus melalui 3 langkah.
Langkah yang pertama, dibuktikan fungsi P dengan variabel N benar untuk N sama dengan 1. Yang kedua, fungsi P dengan variabelnya N diasumsikan benar untuk N sama dengan K. Yang ketiga, dibuktikan bahwa fungsi P dengan variabel N benar untuk N sama dengan K plus 1. Jika ketiga langkah tersebut sudah dilakukan dan diuji kebenarannya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi P dengan variabelnya adalah N berlaku untuk setiap bilangan asli. Oke, selanjutnya materi induksi matematika untuk pembuktian barisan atau deret. Contoh, buktikan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah sampai dengan 2n-1 hasilnya sama dengan n kuadrat untuk masing-masing n bilangan asli. Nah, kita memerlukan 3 langkah ya untuk mendapatkan pembuktian ini. Langkah pertama, dibuktikan fungsi P dengan variabelnya n benar untuk n sama dengan 1. Pada langkah ini kalian tinggal menulis suku terakhir pada deret. 2n-1 ditulis, kemudian sama dengannya juga ditulis, n kuadratnya juga ditulis. Nah, pada tahap pertama ini atau baris pertama yang ini, nilai n-nya harus kalian ganti dengan 1. Maka 2-nya turun, n-nya kalian ganti dengan 1, min-nya turun, 1-nya turun, sama dengan n-nya lagi-lagi diganti dengan 1 pangkat 2. 2 kali 1 hasilnya 2, dikurang 1 sama dengan 1 kuadrat, hasilnya sama dengan 1 di sini. 2 dikurang 1 hasilnya 1 sama dengan 1-nya turun. Jadi kalian bisa lihat angka di sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama. Maka di sini bisa dibuktikan fungsi P dengan variabelnya n itu adalah benar untuk nilai n sama dengan 1. Langkah kedua, fungsi P dengan variabelnya n diasumsikan benar untuk nilai n sama dengan K. Pada baris yang pertama di sini kalian tinggal menulis soal yang terdapat pada contoh 1 tadi. Kemudian di sini kalian bisa lihat nilai n-nya disuruh ganti dengan K. Maka 2-nya turun, n-nya diganti dengan K, min 1 sama dengan n-nya diganti dengan K. Pangkat 2-nya turun. Di sini diasumsikan benar, maka di sini kasih kesimpulan benar. Kemudian langkah ketiga, dibuktikan bahwa fungsi P dengan variabelnya n benar untuk n sama dengan K plus 1. Sama seperti tadi, kalian tinggal menulis deretan angka yang terdapat pada 3 suku pertama yang terdapat pada soal. Kemudian di sini disuruh ganti nilai n dengan K plus 1. Ini sama ya, sama dengan yang di atas. Nah, kemudian 2-nya kalian turunkan, nilai n-nya kalian ganti dengan K plus 1. Jangan lupa pakai tanda kurung. Jadi 2-nya dari sini harusnya n, tapi n-nya disuruh ganti dengan K plus 1. Kemudian minus 1-nya turun. Sama dengannya turun. Harusnya n lagi, tapi lagi-lagi n-nya ganti lagi dengan K plus 1. Maka begini, menjadi K plus 1 pangkat 2. Dia harus dibuktikan. Jadi tahapan selanjutnya kita melakukan pembuktian. Pada tahapan pembuktian, di sini kita balik lagi ke ruas yang kedua. Jika kedua ruas
pada langkah kedua ya, kita balik lagi ke langkah kedua. Jadi untuk membuktikan langkah ketiga kita perlu bantuan langkah kedua. Jadi kalian amati nih langkah kedua di barisan terakhir. Jika kedua ruas pada langkah kedua ditambahkan dengan 2 dikalikan dengan K plus 1 dikurang 1 akan diperoleh, ingat ya, ini setiap soal tuh berbeda. Ini 2 dikali K plus 1 dikurang 1 itu berasal dari yang atas. Sama kan? Oke. Ini ditulis ulang. Ini adalah deretan angka yang terdapat pada langkah kedua yang paling akhir nih, kalian tulis ulang. Setelah itu ditulis ulang. Nah, kemudian di sini kalian baca lagi. Kedua ruas harus ditambah dengan 2 dikali K plus 1 min 1. Maka tambahkan dengan 2K plus 2 dikali K plus 1 dikurang 1 sama dengan K kuadratnya turun. Kedua ruas ya, ingat ya, kedua ruas ditambah. Maka di sini juga harus ditambahkan dengan 2 dikali K plus 1 dikurang 1. Jadi ruas kanan dan ruas kiri harus ditambahkan dengan angka-angka dan variabel yang terdapat di atas. Kemudian yang sebelah kiri kita diamkan saja, kita selesaikan bagian yang sebelah kanan. Di sini K kuadratnya turun, plusnya turun. Di sini ada bentuk perkalian ya. Jadi 2 dikali K hasilnya 2K, 2 dikali 1 hasilnya plus 2, minnya turun, satunya turun. Yang dikalikan hanya angka atau variabel-variabel yang terdapat di dalam kurung. Kemudian K kuadratnya turun, 2K-nya turun, yang bisa dijumlahkan adalah angka dengan angka. Jadi 2 dikurang 1. Hasilnya adalah 1. Kemudian di baris berikutnya K-nya turun lagi. Di sini hanya pembukaan kurung aja, jadi kurungnya dibuka, plusnya turun, 2K-nya turun, satunya turun. Tapi ditulis tanpa kurung ya. Kemudian di baris berikutnya di sini dilakukan pemfaktoran. K kuadrat plus 2K plus 1 jika difaktorkan berubah menjadi K plus 1 dikalikan K plus 1. Ini sudah kalian pelajari saat MTS. Nah, bentuk penulisan kedua faktor ini juga bisa disederhanakan menjadi K plus 1 pangkat 2. Oke? Nah, kalau kalian lihat di bagian akhirnya yang warna putih, kalian akan menemukan kalau angka-angka dan variabel ini tuh sama dengan angka akhir yang terdapat pada langkah ketiga. Sama, K plus 1 kuadrat. Di sini juga K plus 1 kuadrat. Nah, karena dia sama, maka langkah ketiga ini terbukti bernilai benar. Jadi dengan demikian kesimpulannya, 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah sampai dengan 2n-1 itu hasilnya sama dengan n kuadrat. Oke, selesai pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.